Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Transformasi SSE. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan video seri-seri sebelumnya terkait kontraktor safety management system. Jadi di video part ketiga ini kita akan berdiskusi pada tahapan pre-qualification atau prakualifikasi. Jadi di video kali ini kita akan bahas apa itu prakualifikasi, lalu siapa saja personil yang terlibat, dan bagaimana kita akan menerapkan metode prakualifikasi tersebut. Oke, kita lanjut tentang apa itu prakualifikasi ya. Jadi prakualifikasi ini intinya adalah tahap untuk menilai kontraktor ya, apakah kontraktor tersebut berkualitas atau kompeten dalam aspek K3-nya, dan dari penilaian itu tadi akan diterbitkan sertifikat CSMS atau sertifikat prakualifikasi. Jadi setiap vendor atau setiap kontraktor itu nanti akan memiliki sertifikat CSMS atau sertifikat prakualifikasi ini, di mana sertifikat tersebut di dalam sertifikat itu nanti akan ada informasi nama perusahaannya, kapan masa berlakunya sertifikat, dan level risiko yang dapat dikelola oleh kontraktor atau perusahaan tersebut. Jadi ada seperti di tahap sebelumnya ya, di tahap risk assessment, jadi ada 5 level risiko ya, mulai dari level risiko rendah, level risiko menengah, level risiko tinggi, level risiko sangat tinggi, dan level risiko ekstrim. Jadi di dalam sertifikat CSMS nanti juga akan melampirkan level risiko tersebut di dalam sertifikatnya. Kita akan lanjut ke siapa saja personil yang terlibat ya dalam tahap implementasi prakualifikasi ini. Jadi personil-personil yang terlibat di dalam PQ atau prakualifikasi ini, yang pertama adalah user, atau dalam hal ini dapat dikatakan sebagai tim PQ ya, atau tim prakualifikasi. Jadi tim prakualifikasi ini adalah tim ya, bisa 2 orang atau lebih yang melakukan aktivitas untuk melakukan penilaian prakualifikasi ini. Jadi tim itulah nanti yang akan melakukan penilaian prakualifikasi tersebut. Lalu yang kedua adalah bagian K3L atau dari biro K3L, dan yang ketiga adalah top management sebagai approval nanti ketika penerbitan sertifikat tersebut, sertifikat CSMS yang disebutkan di awal tadi ya. Jadi ini adalah 3 personil yang akan terlibat di dalam tahap prakualifikasi. Selanjutnya secara RASCI atau RASCI aspek, tahapan-tahapan prakualifikasi ini ada 6 tahap ya. Jadi mulai dari kontraktor mengajukan permohonan, jadi kontraktor di tahap awal akan mengajukan permohonan untuk melakukan proses prakualifikasi. Lalu tim prakualifikasi akan menyampaikan formulir atau form prakualifikasi ya. Lalu nanti kontraktor akan melakukan self assessment untuk mengisi kriteria-kriteria yang dinilai di dalam tahap prakualifikasi nanti. Jadi nanti ada formulirnya yang akan diisi secara self assessment di awal oleh kontraktor. Setelah itu tim prakualifikasi akan melakukan verifikasi dokumen dan atau verifikasi lapangan ya dari hasil self assessment tadi. Setelah itu di tahapan yang terakhir dari prakualifikasi adalah penerbitan sertifikat CSMS ya. Kita akan lanjut, jadi bagaimana tahap prakualifikasi ini akan dijalankan atau akan dilaksanakan. Jadi secara poin intinya ya, nanti tahap prakualifikasi ini nanti di implementasinya CSMS di PLN secara korporat akan melalui aplikasi korporat ya, akan satu pintu melalui aplikasi korporat. Nah, mulai dari tahapan self assessment tadi, jadi kontraktor ketika melakukan inputan kriteria-kriteria prakualifikasi di awal itu melalui aplikasi. Setelah itu dilakukan verifikasi dokumen ya. Jadi verifikasi dokumen ini dilakukan oleh tim PQ tadi, tim prakualifikasi tadi yang akan melakukan penilaian prakualifikasi. Setelah itu jika kontraktor yang
yang melakukan self assessment tadi ada di level risiko rendah dan medium ya dari hasil risk assessment-nya tadi, maka dapat langsung diterbitkan sertifikat atau berita acara prakualifikasi ya, di mana dari berita acara nanti bisa diterbitkan sertifikat seperti itu. Lalu tahapan yang ketiga yaitu verifikasi lapangan. Nah, jadi ada tahapan untuk dicek langsung ya, dari tim prakualifikasi melakukan pengecekan langsung ke lokasi kerja atau mungkin ke kantor atau mungkin base camp atau kantor dari kontraktor tersebut gitu ya. Jadi dari setiap kontraktor nanti akan dilakukan verifikasi lapangan, ini khusus untuk kontraktor-kontraktor yang akan melakukan pekerjaan risiko tinggi ke atas gitu ya. Jadi untuk yang akan melakukan pekerjaan di risiko tinggi, sangat tinggi atau ekstrim, itu nanti akan dilakukan verifikasi lapangan. Nah, setelah itu baru jika selesai proses penilaian prakualifikasinya akan diterbitkan berita acara, dan dari berita acara akan diproses untuk terbit sertifikat CSMS. Kita akan lanjut, jadi ada dua tahap tadi, ada dua macam verifikasi ya yang dilakukan. Yang pertama verifikasi dokumen, ini intinya adalah untuk memastikan dokumen-dokumen yang di-upload tadi oleh kontraktor itu benar-benar valid gitu ya, benar-benar valid dan benar-benar sesuai dengan kriteria yang diminta di dalam tahap prakualifikasi. Setelah itu yang kedua, verifikasi yang kedua adalah verifikasi lapangan. Ini tentu saja lebih advance karena bisa datang ke lapangan langsung dan mungkin berwawancara dengan rekan-rekan pekerja gitu ya. Jadi untuk memastikan apakah kriteria-kriteria itu yang sudah diinput di dalam berita acara prakualifikasi tadi benar-benar sudah sesuai dengan implementasinya di lapangan. Jadi di tahap verifikasi lapangan ini benar-benar akan melakukan pengecekan implementasinya seperti apa gitu. Lalu untuk formulir prakualifikasi sendiri totalnya ada 40 pertanyaan yang harus dijawab oleh vendor atau kontraktor, dan 40 kriteria itu juga akan dilakukan verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan dari masing-masing kriteria tersebut. Untuk kriterianya apa saja, insya Allah saya akan buat satu video sendiri ya terkait detail dari 40 kriteria yang ada di dalam prakualifikasi. Mungkin nanti bisa diklik di link deskripsi ya untuk melihat detail dari kriteria-kriteria yang ada di dalam prakualifikasi. Karena setiap kriteria tersebut nanti ada interpretasinya ya, bagaimana cara menilainya, bagaimana menginterpretasikan kriteria-kriteria yang ada di dalam prakualifikasi. Kita akan lanjut dulu. Yang terakhir ini ada pertanyaan-pertanyaan yang cukup sering ditanyakan di tahap prakualifikasi. Jadi pertanyaan yang pertama, apakah semua kontraktor PLN termasuk yang melakukan pekerjaan risiko rendah wajib dilakukan prakualifikasi? Jawabannya iya. Secara singkat jawabannya iya. Jadi semua vendor, baik itu dia level risikonya rendah, menengah, atau bahkan ekstrim, itu semua dilakukan prakualifikasi ya. Jadi semua vendor akan dinilai gitu ya tahap prakualifikasinya. Nah, nanti bagaimana jika vendor itu level risiko rendah gitu ya. Tentu saja ada satu hal yang perlu dipahami, bahwa di tahap prakualifikasi ini tidak, istilahnya bukanlah lulus atau tidak lulus gitu ya. Jadi di dalam tahapan prakualifikasi ini pasti lulusnya ya. Hanya saja nanti setiap perusahaan akan menduduki atau mendapatkan hasil skor level risiko yang sesuai dengan kemampuan perusahaan tersebut dalam mengelola aspek K3 gitu ya. Contohnya misalkan perusahaan yang biasanya memang kontrak dengan level risiko rendah, tentu saja mereka tidak perlu untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang mungkin lebih detail atau lebih rigid gitu ya, terutama untuk pekerjaan-pekerjaan yang ekstrim gitu ya. Jadi yang level rendah sekalipun bisa mengikuti prakualifikasi ini, apalagi jika memang pekerjaan yang dilakukan atau pekerjaan yang biasanya berkontrak dengan PLN adalah pekerjaan-pekerjaan yang level risikonya rendah gitu ya. Kita ke pertanyaan yang kedua, jika kontraktor telah memiliki sertifikat CSMS, apakah perlu
prakualifikasi lagi jika ingin mendapatkan pekerjaan di unit induk lain. Oke. Jadi sertifikat CSMS ini berlakunya nasional gitu ya. Berlakunya nasional secara PLN Group gitu ya. Jadi di lingkungan PLN Group, sertifikat CSMS ini bisa dipakai lintas unit induk gitu ya. Itu yang pertama. Dan jika sudah memiliki sertifikat CSMS, tentu saja kontraktor tersebut tidak perlu melakukan prakualifikasi lagi, kecuali jika sertifikat tersebut telah dinyatakan expired gitu ya. Jadi jika expired, maka perlu diperpanjang lagi dan perlu melakukan prakualifikasi lagi. Oke, mungkin demikian kita cukupkan untuk video di tahap pre-qualification atau prakualifikasi ini. Kita insya Allah akan sambung dengan video-video di sesi berikutnya. Jika merasa informasi ini bermanfaat, silakan klik like dan subscribe. Dan jika ada yang ingin didiskusikan atau mungkin masih ada hal yang membingungkan rekan-rekan semua, kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih dari saya dan Assalamualaikum.